Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin dapat tambah saya abad lagi dekat solat. Tining saya abad lagi dekat solat niko 14 perkara situng hadas. Ketik manabi ketika kita solat kemudian berhadas keni atau berhadas rajin nikah solat kita batal. Keluar dari lubang saya ada atau keluar dari lubang saya budik nikah sholat kita menjadi batal. Mun ragu-ragu katin apa? Mun ragu-ragu kita yakinkan dalam hati bahwasanya kita tidak keluar apa-apa. Mun ragu misalkan engkore apa keluar aing apa anjir, engkore apa akan to apa anjir. Nah, selama tidak ada suara atau bau, maka yakinkan dalam hati bahwasanya sholat kita tetap sah, tak batal. Jadi yang pertama adalah hadas. Terus mas menyangkut sema batal lagi hadas nikah boleh bahwasanya manabi orang secercer nikah kemudian pas keluar nikah lakar lecercer, misalkan cercer kemih kencing ya. Pas keluar aing kemi nikah di makfu. Misalkan bedorek cercer benih cercer kemi, misalkan cercer akan tok. Mon keluar kemi, mun pas keluar kentok nikah berarti mon cercer gela cercer kentok pas keluar angin maka nikah pada makfu. Jadi pokoknya hadas itu adalah baik hadas keluar dari jalan sayada atau jalan saya budi. Saya nomor 2 ketepaan najis de bertenang musolli atau de angpriya musolli atau de bereng seetangkum musolli. Saya nomor 2 kita ketika kita sholat kemudian kejatuhan najis, misalkan beda temancok manok dari atas kemudian keker ke kita nikah bisa batal, bisa membatal. Baik itu ke badan gak boleh, baik itu ke kelambi ota saya tangkung di musolli surbana lanceng umpamanya ota pakai jubah lanceng meskipun tak agulih ketika dia bergerak kan dia itu senaji segala keker ke jubahnya selanceng gela nikah pada batal selama tidak ekepataki dengan secepatnya mereka. Ketimun misalkan langsung ekepataki nikah tak batal sholatnya. Nah, selamanya tadi adalah batasannya adalah tumainah mau subhanallah. Kemun pas kian etorot kena berarti nikah batal sholatnya. Jadi kalau ada najisnya najis kering, kimun najis pecah nikah insyaallah batal. Karena bagaimanapun pakai ekepatakilah lampat akun badan. Kemudian semuang gelek benih etangkung, misalkan beda kelampek, beda temancok, ekantok. Nah pas ki etangkung kan, di musolli be orang se asolat kasar, anyaman nangkung najis segelek beda yang peser, nikah bisa membatalkan dan asolat. Lamun tak tuli buang serta tak etangkung bangunan. Jadi mun tuli buang misalkan ekepataki nikah berarti tetap besar. Dan catatannya najis segala najis se kreng benih najis sebecah. Telok kebuka aurat lamun tak tulih etotopin. Nah misalkan kita punya kipas angin di dalam ruangan, kipas angin aja santaan kemudian kita sholat beda angin bersarongna kelihatan auratnya muntah langsung ditutupin jaraknya itu bacaan subhanallah muntah langsung ditutupin dari bacaan dari jarak waktu subhanallah berarti batal sholatnya. Mau misalkan binakana umpama buka bi anang buka tutup atau bi monyet umpama. Nah nikah sholatnya tetap sah meskipun libelian. Karena kalau di angin gelap pas langsung tak tutupin bi rengtiah itu akan membatalkan.
Nah, mencangki puru misalkan di oleh manusia, baik nakana otabe orang raja, orang seandi akal, lah dewasa, buka tutup, ketika kita sholat, sarung buka, buka, tutup, nikah tak betal, karena bukan dari kita sendiri. Terus 4 cek ngocak sampai 2 huruf otabe huruf sea beri ngerteh de orang lain. Jadi yang keempat itu sema betal laki de kasolat nikah mengomongan. Kita berkata-kata sampai 2 huruf atau 1 huruf kena beri ngerteh. Misalkan A, bedana kana kini tepat itu A itu maksudnya kan soroangan. Nah, kalau kita itu niatnya tadi untuk memberi ngerti kana gelek, nikah betal sholatnya. Tapi dengan catatan disengaja. Disengaja berarti betal sholatnya. Otabab ca'ar ki. Ki itu adalah araksa sampian artinya. Berarti itu bisa membatalkan terhadap sholat. 2 huruf otak situng huruf gelek bisa beri ngerteh deka orang tak sholat. Nah, maka itu membatalkan deka sholat. Batasannya, catatannya lagi kalau disengaja, mun tak sengaja umpamanya tepat ngelamun umpamanya ngelamun banyak pikiran, kemudian dia ngobrol, saya makan sate umpamanya, selama kurang dari 4 kata, maka kalau tidak disengaja itu tidak membatalkan. Montak sengaja, ya mun sengaja cangki buru make 2 huruf atau besitung huruf beringat teh, jika bisa mapetal deka sholat ke. Cangki buru mun telanjut moca selama tidak lebih dari 4 kata, maka itu tidak membatalkan terhadap sholat. Tapi tepak abeto umpamana, batuk terus-terusan, otak tepak nangis umpamana, sampai keluar 2 huruf otak gele dalam sholat. Kalau cuma tersenyum otak gele tidak terbahak-bahak, maka itu tidak membatalkan. Kan mun sampai kelengel kalau saya gele, nikah batal sholatnya. Jadi nomor 5 alakoh de bareng siapa talaki de puasa akan tak ala puaki kahenan de lo bengabetan sebelum. Jadi memasok umpamanya ada ka kopeng ada ka elong otak pada ka mulutnya makanan otak aing nikah bisa mabetal de ka sholatnya. Perkara siapa talaki de ka basah mun ekela kopi orang siapa jeng nikah bisa mabetal kia de ka berjengan. Misalkan ngakan sampai sepereng umpamanya, nah itu akan membatalkan puasanya. Kemudian misalkan selketen, kemudian tak sengaja pas eklunyok nikah tak pun apa. Mon pasah kita makan sepiring karena tidak disengaja karena lupa tak betal pasana. Kemudian sholat kalau kita makannya banyak onde-onde ngabi telo umpamanya ketika fajr, itu akan batal sholatnya. Ya, jadi catatannya harus sedikit mulai dalam sholat. Menengakan sebenarnya meski tak tengah, caki buru makan yang banyak meskipun tak tengah. Mon sekoni tak tengah tak penapa. Beto akuli kulian telo kaleh sanajan tak tengah. Jadi kita bergerak sampai 3 kali berturut-turut umpamanya. Nah misalkan beda cakancan sejail kita tebak bejeng kemudian iangka sabel iade nikah kita tidak dianggap batal sholatnya. Kita bejeng pas beda singangka kita sampai ke adan mimbar umpamanya. Nah itu sholat kita tidak batal. Meskipun cangki buruk seakan-akan kita jalan, karena pekerjaannya tadi tidak dinisbatkan kepada kita, tapi deka orang sing ngangkoki buru. Nah jadi tengah ketika kita bergerak
dengan gerakan 3 kali secara berturut-turut nikah bisa mabetalaki dekat sholat. Kalau kita kelopak mata colong umpamana, kemudian biasanya dekar itu alat kelamin aku di melolong umpamana, nah itu tidak membatalkan sholat. Matana aku di melolong, nah itu tidak membatalkan sholat. Otabah ketika kita sedang dalam cuaca ekstrim umpamana celebeh sampai ngeter, itu di luar kendali kita, maka itu sholat kita tetap sah. Nah kemudian belu alonca sebenget. Nah misalkan kita juga alonca, nah alonca ini lebihan boleh dari akuli, karena orang yang bejeng tak mungkin alonca kecuali kita kaget umpama pas berolah umpama. Kalau kita tadi itu sampai kaget kena ada hal di luar dugaan kita, maka itu tidak membatalkan sholat. Yang mencangki huruf akuli meskipun tak berkali-kali mengacungkan jari tangan atau mengacungkan jempol ke orang lain ketika sholat, nikah niatnya talahub nikahin mainan, maka betal sholat meskipun tak telokale, meskipun tak berturut-turut. Jadi kita misalkan ada orang lebat kemudian pas acungin jari tengah pakiu jam, nah itu langsung batal sholatnya meskipun tak telokale, meskipun tak berturut-turut. Sangat nokol sebenget pada alonca mungkin nokol, misalkan nokol orang atau beda orang lebat di hadapan kita ketika kita sholat, bi kita pas etokol banget. Nah itu akan membatalkan terhadap sholat kita. Berarti artinya muntak banget berarti kisah nikah. Karena dulu sebelumnya itu sahabat nikah ketika sholat berdesi ngobrol dia. Akhirnya oleh Kanjeng Nabi dilarang, tidak boleh. Jadi bagi orang sholat banyak berarti film kasar pada riwayatkan. Orang ngobrol ketika sholat nikah lambat sahabat pun seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti ini sudah ada di masa Kanjeng Nabi. Terus 10 ngembui rukun situng sebeng sapang kebay. Ngembui menambah rukun sholat yang berupa pekerjaan. Misalkan asujud telo kaleh. Biasanya kan sujud tu kaleh, tambah sekali lagi. Nah itu batal sholatnya. Otabah duduk di antara 2 sujud, otabah ruku tu kaleh. Nah nikah bisa batal sholatnya. Mun misalkan kita ragu gatin apa? Engkore mare aruku apa aja? Misalkan kita ketika sujud ragu dalam hati, pas enggak engkore kita aruku, maka ketika kita sujud itu kita harus langsung berdiri lagi kemudian ruku, baru laksanakan sujud sebagaimana biasanya. Mun rukun kele enggak ketika kita ruku yang kemudian misalkan ketika rokaat pertama kelopai taruku, rokaat kedua pas tepa aruku nikah pas enggak cek rokaat pertama gele taruku, maka kita teruskan sholatnya nambah situng rokaat. Jadi 5 rokaat karena seserokaat cek buru sekelopayan rukun gele nikah taibito. Ki mungkin senigap manabi berkeleroh nyohon mangapura, apapun yang salah silakan dikasih tahu. Sobung pertanyaan. Oke. Gimana bi ada yang mau dipertanyakan mungkin bulan depan atau beda sekeleroh nyohon bapenderaki bulan depan juga tak apa. Semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala a'lam.